Shalom jemaat Tuhan. Kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita semua kesempatan untuk beribadah secara online. Selamat bergabung di dalam ibadah online GBPS Anugerah Malang hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Mari kita akan mengawali ibadah ini di dalam doa. Saya undang jemaat Tuhan yang di rumah untuk kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara kesehatan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara ekonomi kami Tuhan. Dan Engkau masih menjagai kami Tuhan dari segala hal yang menjadi bahaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan, kami punya kesempatan untuk beribadah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami. Kami mau memberikan pujian dan sembah kami Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak terima sembah dan puji kami Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan di setiap tempat-tempat kami, di setiap rumah-rumah kami di saat kami beribadah Tuhan. Dan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa Dialah penolong kita. Haleluya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Kau Tuhan kekuatan. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
katakan, Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, kami mau memujimu. Mari jemaat Tuhan, puji Dia. Mulut kami memujimu. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya bahwa janji-Mu Tuhan selalu nyata dan ajaib. Dan kami percaya sampai hari ini pun Tuhan, janji-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Keajaiban demi keajaiban menjaga hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau memuji-Mu sekali lagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari katakan, kami percaya. Percaya. Yes Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan,
lebih sungguh lagi katakan, percaya janji-Mu ajaib. Yesus, Terukir dalam kehidupanku. kami mau berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Di dalam setiap hari-hari kami, Tuhan, kami mau belajar, Tuhan, untuk percaya lebih lagi, Tuhan, di dalam kekuatan-Mu. Kalau sebentar, Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, Tuhan. Kiranya Tuhan itu menguatkan setiap kami, kiranya itu membentuk setiap kami semakin serupa dengan Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan telinga kami mau siapkan hati kami dan pikiran kami, Tuhan. Kami mau fokus di dalam firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita memasuki bulan yang ke-7. Saya percaya sepanjang kita menjalani hidup kita di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan ini, kita percaya bahwa Tuhan telah memelihara kita dengan luar biasa, puji Tuhan. Nah saudara, saya ingin menyampaikan semacam peta, ya, peta daripada khotbah yang akan disampaikan sepanjang bulan Juli ini. Saudara, umumnya orang akan berpikir bahwa di saat-saat sulit yang seperti ini, maka jangankan kita memberi, jangankan kita melayani, kita semua butuh untuk dilayani. Tapi bagaimanapun juga saudara, Allah memanggil kita gerejanya untuk menjadi uluran tangan Allah kepada dunia ini, kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang matanya masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Nah itu sebabnya sepanjang bulan ini kita akan coba melihat tema-tema tertentu yang terkait dengan bagaimana kita bisa melayani Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, kalau kita bertanya dari mana kita bisa mulai melayani Tuhan, maka saudara, yang pertama yang harus kita kembangkan sebagai orang percaya, kita harus mulai dengan hati kita. Hati yang bagaimana? Maka jawabnya adalah hati yang diwarnai, dikuasai, dikontrol oleh kemurahan hati, saudara. Ya,
Nah, sebabnya mari sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai hal ini. Ya, saya memberi judul firman Tuhan pada kesempatan ini, kemurahan hati sebagai gaya hidup. Ya, artinya bukan sesekali saja pada saat-saat tertentu di mana kita sedang diberkati baru kemudian kita murah hati, tetapi sepanjang hidup kita mestinya ya kehidupan kita diwarnai dengan ciri tersebut, ya, hati yang murah. Nah, saudara, saya mau mulai dengan apa yang dikatakan oleh Rick Warren. Ya, Rick Warren berkata begini, kalau Anda ingin hidup penuh dengan makna, maka ada 3 hal yang mesti Anda kembangkan. Ya, yang pertama adalah integrity, ya, integritas. Ini masalah hati yang jujur, hati yang lurus antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, cocok, klop, saudara. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah humility, yaitu berbicara mengenai kerendahan hati. Orang kalau rendah hati, umumnya cirinya dia akan suka belajar, dia mau belajar, dia senang untuk mendapatkan didikan. Dan hanya orang-orang seperti itulah yang kemudian akan terus maju dalam segala hal dalam kehidupannya, saudara. Dan yang terakhir, saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah generosity, yaitu berbicara mengenai kemurahan hati. Nah, tetapi jujur saja, saudara, mengembangkan kemurahan hati dalam kehidupan kita itu bertolak belakang dengan natur kita sebagai orang berdosa. Coba perhatikan, saudara, ini saya kutip dari John MacArthur, ya. Beliau mengatakan perkataan yang patut kita renungkan, saudara. Dia mengatakan begini, Allah menciptakan segala sesuatu untuk memberi. Ia menciptakan matahari, bulan, bintang, awan, tanah, tanaman. Tujuannya apa? Untuk memberi. Nah, sesungguhnya Allah pun juga mendesain manusia, mahkota ciptaannya juga untuk memberi. Tapi sayangnya manusia yang telah jatuh ke dalam dosa menjadi makhluk yang paling tidak suka memberi. Nah, ini bicara soal sifat kita yang paling mendasar sebagai manusia. Meskipun kita diciptakan sebagai mahkota dari ciptaan Allah, tetapi sayangnya dosa telah mencemarkan kehidupan kita sehingga itu pun juga merusak desain Allah dalam kehidupan kita. Kita yang didesain untuk memberi, pada akhirnya kita maunya menerima dan terus menerima. Dan itulah sebenarnya kita bisa katakan sebagai kultur budaya dari dunia kita saat ini. Saya yakin saudara pernah mendengar apa yang disebut dengan me culture, atau bahkan saudara kalau dalam kaitan dengan kaum milenial, umumnya para pakar psikologi, para pakar pengamat budaya, mereka mengatakan kaum milenial ini bukan hanya me culture, tapi me culture. Artinya, saudara, bahwasanya kaum milenial sudah sedemikian terjebak, ya, di dalam sebuah gaya hidup yang hanya mengedepankan dirinya sendiri, yang hanya mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya mereka juga disebut sebagai kaum narsis.
ya, ditambah dengan kemajuan teknologi, maka kemudian saudara, cara hidup yang seperti ini justru bertumbuh subur. Akibatnya apa? Jelas saudara, orang akan kehilangan kepekaan terhadap orang lain. Orang akan kehilangan kepedulian atau simpati kepada orang lain. Yang ada dalam pikirannya hanya dirinya sendiri. Itu sebabnya kemudian muncul istilah yang lain, menegaskan hal yang sama saudara. Ada istilah kedaulatan diri. Biasanya kita ngomong kedaulatan Allah, sekarang bicara soal kedaulatan diri. Akulah yang menjadi pusat dari alam semesta. Akulah yang menentukan jalan hidupku. Tapi bagaimanapun juga saudara, Allah memanggil kita untuk kita menjadi umat yang murah hati. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah saudara, mari saya ajak kita akan belajar bersama-sama dari satu surat, yaitu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, tepatnya di di surat Paulus yang kedua, ya, Korintus yang kedua, pasal yang ke-8. Saudara, kita akan mulai membaca 3 ayat pertama terlebih dahulu, ya. Jadi 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, saudara, kira-kira gambarannya begini, ya. Paulus sedang menulis kepada jemaat di Korintus, ya, meminta supaya mereka terus terlibat di dalam pekerjaan misi dengan bantuan-bantuan yang mereka berikan, terutama kepada jemaat di Yerusalem yang pada waktu itu sedang mengalami kelaparan. Ya saudara. Nah, untuk mancing jemaat di Korintus supaya kemudian mereka mau memberi, maka Rasul Paulus memberikan contoh kepada jemaat di Korintus melalui jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Lalu dia teruskan ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah saudara, mari kita perhatikan beberapa hal di sini, ya. Pertama saudara, bagaimana keadaan dari jemaat-jemaat di Makedonia itu yang dijadikan contoh oleh Rasul Paulus tentang kemurahan hati mereka. Nah ini yang menarik saudara, justru mereka bukan orang-orang yang kaya raya, yang hidup mewah, yang serba cukup, sehingga kalau memberi ya saya kira itu sangat wajar, sangat natural, sangat alamiah sekali. Tapi justru Rasul Paulus mengatakan keadaan mereka ini sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka mengalami pelbagai penderitaan, macam-macam rupa-rupa penderitaan saudara. Nah ini yang menarik, seringkali Allah itu justru menumbuhkan kemurahan hati kita melalui cara-cara yang tidak biasa. Cara apa? Salah satunya adalah melalui penderitaan. Nah saudara, ini yang terjadi di mana-mana, ya. Orang-orang yang pernah menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan, biasanya hatinya itu jauh lebih lembut,
jauh lebih peka, jauh lebih peduli kepada sesamanya. Kenapa? Karena mereka pun dulu pernah mengalami hal yang sama, saudara. Lalu ditambahkan mereka pun juga miskin, menderita. Mungkin menderitanya karena kemiskinan, saudara. Tapi justru mereka dengan sukacita dan sukarela memberi untuk jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Saudara, saya mendengar banyak sekali cerita. Ada teman saya yang cerita kepada saya pada saat mereka mulai merintis gereja, lalu memulaikan pembangunan gereja mereka dengan dana yang sangat kecil sekali. Lalu saya tanya, donaturnya dari mana? Lalu betapa terkejutnya teman saya justru mengatakan, justru yang suka memberi itu ibu-ibu tua yang kehidupannya sangat sederhana, yang hidupnya itu per hari, jualan di pasar, sedikit sekali pendapatannya, tetapi justru mereka inilah yang punya kepedulian, kepekaan untuk memberi. Sebelum mereka kerja, mereka akan datang menyiapkan sayur-sayuran untuk semua tukang yang bekerja. Bahkan kalau ada kelebihan, mereka tidak segan-segan untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya saya lanjutkan di ayat yang keempat, ini menarik sekali saudara. Masih di pasal 8 ya, surat 2 Korintus. Katakan di sana dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami. Perhatikan di sini, inisiatifnya datang dari mereka, tidak usah diminta-minta, saudara. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan berarti mereka yang kaya, mereka yang berada lalu kemudian tidak ada kepedulian kepada pekerjaan Tuhan. Tetapi seringkali Allah itu menumbuhkan kemurahan hati justru di tempat-tempat yang kering, saudara. Yang tidak banyak persediaan, tetapi justru disitulah menunjukkan Allah bekerja dalam hati mereka, sehingga akhirnya mereka sungguh memberi dengan penuh sukacita dan sukarela. Ada seorang gembala sidang yang bersaksi, suatu saat mendapati ada gerejanya itu seorang janda dengan 3 anak. Hidupnya pas-pasan betul. Lalu itu sebabnya mereka mengamati ya janda ini setiap bulan selalu menyisihkan uang $10 untuk diberikan ke gereja. Lalu setelah sekian lama maka majelis mulai mengamati, ibu ini kok dalam kesederhanaannya kok terus memberi $10 setiap bulan, tidak pernah absen dalam memberi, saudara. Lalu kemudian suatu saat didatangi ke rumahnya dan kemudian seorang majelis katakan kepada ibu ini, ibu, kami tahu ibu itu bermaksud baik, tapi kami juga melihat keadaan ibu yang masih serba kekurangan. Itu sebabnya yang $10 ini kami sangat berterima kasih, tetapi akan lebih baik kalau itu digunakan untuk kebutuhan ibu saja. Saudara tahu apa yang menjadi jawaban dari janda itu? Dia mengatakan begini, kalau saya tidak diizinkan untuk memberi yang $10 itu, maka aku akan kehilangan apa yang bermakna yang selama ini aku lakukan dalam kehidupanku. Luar biasa, saudara. Jadi kalau demikian, kita tidak boleh tunggu sampai kita menjadi kaya raya baru kemudian kita memberi. Justru
Allah menghargai ketika kita memberi barangkali saudara. Tidak banyak, tetapi kalau itu diberikan pada saat kita sendiri mengalami kekurangan, itu sungguh-sungguh menunjukkan hati yang besar di pemandangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sekarang kita akan lanjutkan. Kalau demikian, apa sih resepnya? Apa yang kita bisa lakukan sehingga akhirnya kita bisa menjadi seperti jemaat-jemaat di Makedonia itu? Mari saya ajak sekarang kita lanjut ke ayat yang kelima, saudara. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, ini kuncinya. Kalau saudara ingin memiliki kemurahan hati dalam kehidupan saudara, kuncinya ini. Pertama-tama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sekali lagi, kunci untuk kemudian kita bisa memiliki hati yang murah dan mengembangkan kemurahan hati itu sepanjang hidup kita. Titik tolaknya adalah penyerahan diri kita kepada Allah. Saudara, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Nah, ini jawabannya saudara. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka disitulah kita berjumpa dengan kasih karunia Allah. Dan hanya di dalam atmosfer kasih karunia Allah itulah maka kemurahan hati kita bisa bertumbuh. Berbeda, saudara, kalau kita ada dalam atmosfer hukum. Seperti yang saya katakan tadi, kemurahan hati itu tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam atmosfer hukum. Contohnya apa? Misalnya saudara ya, saudara membayar pajak ya. Kenapa saudara membayar pajak? Bukan karena saudara mengasihi negara ini, sadar akan kewajiban dan sebagainya, tidak. Tapi karena hukum menggariskan seperti itu. Nah, saya mau tanya, saudara senang enggak? Bersukacita enggak? Nah, umumnya ini yang terjadi, orang akan mengeluh kalau sudah waktunya bayar pajak. Tidak ada orang happy bayar pajak, tidak ada saudara. Kenapa? Karena kemurahan hati tidak akan pernah bertumbuh dalam kerangka hukum. Dan ini pun terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, terutama kaum Farisi dan hukum Taurat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mencela mereka. Pasal 23 ayat 23 dari kitab Injil Matius katakan begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang akan terjadi kepada siapa saja kalau dia bermurah hati. Nah, saudara, saya mau beri catatan di sini ya, murah hati tidak selalu memberi uang, tidak selalu dalam bentuk uang. Saudara bisa bermurah hati dalam memberi pengampunan. Saudara bisa bermurah hati dengan waktu saudara, dengan tenaga saudara. Ya, dan ini banyak aspeknya saudara dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, kalau kita hidup sama seperti para ahli Taurat dan kaum Farisi, saya percaya
kemurahan hati tidak akan pernah bertumbuh kembang dalam kehidupan kita. Hanya ketika kita menyerahkan hidup kita pertama-tama kepada Allah, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih karunia itu, lalu kemudian lambat laun kita akan meneladani Dia. Karena siapa yang kita sembah, Dia pasti akan pengaruhi hidup kita. Kita akan meneladani siapa yang kita sembah. Karena Yesus murah hati, kita pun juga akan menjadi orang-orang percaya yang murah hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita perhatikan, ya nanti kalau kita pindah ke pasal 9, maka sebenarnya kualifikasi atau syarat kemurahan hati yang menyenangkan hati Allah, simpel saja dua. Ya. Yang pertama, sukarela dan sukacita. Itu ciri, saudara. Kalau kita mau bermurah hati kepada seseorang, tanya, saya memberi dengan sukarela atau dengan berat hati? Saya memberi dengan penuh sukacita atau ya karena ya harus begitu, karena kewajiban keagamaan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau saudara memberi dengan cara itu, maka Tuhan akan menutup mata karena sesungguhnya itu tidak datang dari kemurahan hati kita. Pada akhirnya saudara, saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, di mana tidak seorang pun happy dengan kehidupan finansialnya, semua kena imbasnya saudara. Tapi mari, sekalipun dalam keterbatasan sekecil apapun, mari saudara, kita meneladani Kristus yang kaya, rela menjadi miskin supaya kita manusia yang sebenarnya miskin bisa menjadi kaya. Dan itu semua berawal dari kemurahan hati kita. Saudara, mari. John Piper di gerejanya itu dia membuat semacam slogan ya yang bunyinya begini. We love the poor, we love the lost, and we love the church. Kami mengasihi orang yang miskin. Nah, ini target dari kemurahan hati kita. Lalu kami juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, misi. Dan yang terakhir kami mengasihi gereja. Saya kira saudara selalu ada kesempatan untuk kita membantu orang-orang yang saat ini sedang begitu terdampak oleh situasi ini, mereka jatuh miskin, kekurangan. Lalu saudara, jumlah orang yang belum dimenangkan untuk Tuhan juga masih begitu banyak. Mensupport hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, itu saya kira sungguh menyenangkan hati Allah. Dan yang terakhir jangan lupa, kalau kita ada Gereja GPPS Anugerah, saya percaya Tuhan memberikan tanggung jawab untuk kita bisa memberikan sumbangsih sekecil apapun, saudara. Ya, saya tidak mau berpolemik di sini. Ada banyak orang mengecam pendeta-pendeta, saudara, di medsos, di mana saja. Ya, yang justru di saat sulit khotbahnya duit terus. Penghasilan berkurang. Lalu mengatakan jemaat jangan sampai gagal. Ya, untuk kamu memenuhi mandat daripada Allah dalam memberi, saudara. Saya tidak mau sampai ke sana. Saya hanya mau mengatakan begini, bahwa kita punya tanggung jawab atas gereja kita, atas keberlangsungannya, saudara. Itu sebabnya mari kita terlibat dalam bentuk apapun. Kemurahan hati sekali lagi bukan hanya soal uang, tapi apa saja yang kita bisa bagikan untuk sesama dan bagi kerajaan Allah.
Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan akan membuka wawasan kita dan sekaligus memberi dorongan kepada kita untuk menjadi umat Allah yang murah hati. Mari kita doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur firman-Mu sekalipun tidak begitu menyenangkan di telinga kami, tetapi kami percaya ini datang dari Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Itu sebabnya kami sebagai umat-Mu, kami merendahkan diri dan mau diajar oleh firman Tuhan. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang sedang ada di rumah masing-masing, ataupun dimanapun saat ini berada, saat ini kita akan memperingati yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di dalam sakramen perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan yaitu roti, biskuit, kue, dan juga minuman anggur, teh ataupun air putih yang melambangkan tubuh dan darah daripada Kristus. Dan sebelum itu, mari kita bersama-sama kita memeriksa hati kita dan juga kita membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita boleh dilayakkan untuk kita boleh bersekutu di dalam perjamuan kudus. Saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami akan membuka hati kami dan mempersiapkan hati kami untuk kami masing-masing Tuhan untuk terbuka di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni akan setiap dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Dan kami dilayakkan untuk kami boleh bersekutu di dalam sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Kami percaya darah daripada Kristus yang akan menjucikan dan menguduskan setiap kami semuanya. Sehingga kami Tuhan untuk boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati akan setiap kami semua yang sudah siap Tuhan untuk kami boleh bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Memberkati roti dan anggur yang sudah kami pegang, kiranya semuanya Tuhan berkati dan semuanya boleh dijadikan alat untuk kami boleh mempermuliakan akan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini mari kita akan bersama-sama mengangkat roti yang melambangkan yaitu tubuh Kristus di tangan kita, dan kita mendengarkan akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dia serahkan untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tuhan yang rela mati dan menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan juga yang akan menolong dan membebaskan kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Mari dengan iman kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah daripada Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kasih-Nya yang sungguh besar boleh menebus setiap dosa-dosa kita. Darah Kristus harus dicurahkan untuk penebusan bagi setiap kita. Dan darah Kristus yang suci yang sudah menebus dosa saya dan saudara. Mari bersama-sama dengan iman kita minum anggur ini dengan ucapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan syukur, kita berterima kasih buat kasih-Nya yang ajaib, buat pengorbanannya yang sempurna, dan buat kasih dan karyanya yang luar biasa bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah menebus, dan Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Kiranya anugerah keselamatan ini boleh kami pertahankan, kami jaga semuanya Tuhan, ketika kami boleh mengikut dan mengiring akan Engkau semuanya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini. Amin. Amin. Mari kita akan mengawali minggu kita ke depan dan kita akan mengakhiri ibadah di dalam pagi ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ibadah online ini telah berakhir. Saat ini saya akan menaikkan doa berkat buat Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami sampai saat ini. Sungguh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, penyertaan-Mu, terlebih di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam masa-masa saat yang sulit ini, di masa pandemi yang Tuhan izinkan sampai saat ini boleh terjadi. Kami percaya kami aman, kami diluputkan, dan kami dibebaskan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih, memberkati Tuhan akan jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka semuanya. Tuhan memberkati juga Tuhan setiap kami semua yang sudah melayani, baik di dalam ibadah online yang sudah terselenggara dengan baik. Tuhan pakai kami semuanya, berikan kepada kami semangat untuk kami boleh tetap mempermuliakan akan Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat, berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan, persekutuan, dan pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian saat ini sampai Tuhan menjemput kita kembali. Mari setiap kita yang percaya,
sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.